연속 3득점. 자, 부크리치 어렵게 리시브 가담을 했는데요. 타이밍이 좋습니다. 직선 공략. 메가와티. Kalahkan GS Caltex, Megawati Hangestri bawa sejarah baru bagi Red Sparks. Libero GS Caltex stres hadapi Mega saat pakai mode tengil. Memang begitu merepotkan saat Mega bersenang-senang menipu lawannya hari ini. Keberanian Mega gunakan speak fake-nya lagi di laga antara GS Caltex kontra Red Sparks. Memang sangat ditunggu oleh para pendukung Megawati, pasalnya di dalam tim Caltex saat ini memiliki pemain yang sering menjadi rival Mega di Asia Tenggara. Ya, saat ini GS Caltex memiliki middle blocker baru yaitu Tiba Cetui yang memang kerap kali berhadapan langsung dengan Mega saat di tim nasional. Megawati Hangestri CS membawa sejarah baru bagi Red Sparks di kompetisi voli paling bergengsi di Korea Selatan V-League. Red Sparks berhasil menang dengan skor 3-2, 25-23, 25-27, 25-22, 20-25, 15-12 pada Jumat dalam kurung 10 Januari 2025. Hasil ini membuat Megawati Hangestri membawa sejarah baru bagi Red Sparks dengan kemenangan beruntun paling banyak tim selama mengikuti ajang V-League. Kemenangan ke-9 beruntun itu pun mengamankan Red Sparks di posisi 3 klasemen sementara V-League 2024-2025. Jalannya pertandingan tim asuhan Ko Ha-jin tampil meyakinkan dengan unggul 3 poin di awal set pertama. Selisih 6 poin 18-12, keunggulan Red Sparks pun menutup set pertama dengan skor 25-23. Masuk set kedua, Red Sparks kembali membuka dengan unggul 4 poin tanpa balas. Sempat unggul 15-10, keadaan justru berbalik di menit akhir ketika DUC terjadi 24-24. Tuan rumah GS Caltex pun mengamankan set kedua dengan skor 25-27. Masuk ke set ketiga, Red Sparks kembali mode menyerang dengan tak membiarkan GS Caltex menyusul mereka. Unggul hingga 16-12, Red Sparks kembali unggul 2 set dengan menutup set ketiga atas 25-22. Set keempat aksi saling susul terjadi dengan Red Sparks yang ingin memanfaatkan set ini untuk menang dan GS Caltex yang ingin melihat peluang untuk menyalip tim tamu. Red Sparks sempat unggul 10-8 justru disalip menjadi 15-19 oleh GS Caltex. Set keempat pun menjadi kemenangan GS Caltex dengan 20-25. Set kelima pun menjadi penentuan bagi siapa yang menang di pertandingan ini. Aksi saling susul benar-benar terjadi dengan kedua tim yang terus imbang hingga 6-6. Aksi saling susul terus terjadi sampai akhirnya duet Mega Bukilic berhasil membawa keunggulan 12-10 dari GS Caltex. Megawati Hangestri menutup pertandingan ini dengan mencetak poin bagi Red Sparks dan menutup set kelima dengan skor akhir 15-11. Kemenangan ini pun membuat Red Sparks berhasil meraih 9 kemenangan beruntun. Selanjutnya, Red Sparks akan menjalani laga tandang lainnya dengan melawan IBK Altos pada Selasa dalam kurung 14 Januari 2024 mendatang. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. And the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Brother, I'ma let you go, make yourself unstoppable. Who's irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. Kedatangan pemain Vietnam ke GS Caltex membuat semua orang kini tahu bagaimana perbandingan kehebatan Megawati. Sama-sama dari Asia Tenggara dan memiliki negara tenggat yang sama. Di mana tentunya situasi dan kondisi tersebut membuat seluruh para penggemar bertanya-tanya. Apakah yang akan ada perbandingan antara pemain Vietnam sekaligus dengan Megatron tersebut? Di mana dirinya ini bisa menjadi sudut pandang perbandingan di Asia Tenggara. Siapakah pemain dengan level tertinggi di antara yang lainnya?
apakah Megawati ataupun pemain asal Vietnam tersebut. Namun tampaknya setelah dirinya melakukan debut di GS Caltech, akhirnya ia tahu bagaimana tingginya level dari Megatron. Sekaligus cara bermain dari Megawati di atas lapangan. Apalagi beban dan tekanan yang ditunjukkannya memang curhatan itu bukanlah sebuah curhatan biasa. Akan tetapi Tranti Bistui sangat tahu betul bagaimana ia mustahilnya meniru keseluruhan permainan Megatron. Padahal posisi dirinya ini sama-sama menjadi pevoli pertama asal Vietnam yang untuk saat ini bermain di GS Caltech. Sedangkan Megawati pevoli pertama asal Indonesia yang bermain di Red Spark yang memang harus kita ketahui kesuksesan Megatron itu menjadi inspirasi bagi klub-klub asal Korea. Sebab pasca kesuksesan Red Spark menghadirkan Megawati yang sukses di V-League. Kini peta persaingan antara pebola voli putri asal Asia Tenggara dipastikan akan semakin memanas. Liga Voli Korea kedatangan satu lagi pemain asing dari negara kawasan Asia mulai paruh kedua musim ini. Adalah Tranti Bistui yang sempat menjadi bagian dari timnas voli putri Vietnam dengan menempati posisi sebagai middle blocker. Dia adalah rekan dari kapten Vietnam Tranti Tantui yang memang sudah memiliki reputasi sebagai rival mega di kawasan ASEAN. Atlet berusia 24 tahun dikabarkan telah mendatangani kontrak bersama tim legendaris yang berdiri sejak tahun 1970, yakni GS Caltech. Tranti Bistui dipelat untuk menggantikan pemain kuota Asia GS Caltech Stefanie Weiler yang mengalami cedera pergelangan kaki. Pertanyaannya, bagaimana pengakuan Trantiu itu usai melakukan debutnya? Jawabannya adalah susah sulit dan tidak semudah apa yang dikira. Bagaimana tidak debut di Korea dengan tekanan yang tinggi sangat berbeda sekali ketika bermain di negaranya sendiri. Hal itu diakui langsung Tranti Tantui, entah seberapa hebat dan seberapa kuatnya level yang dimiliki oleh Megatron. Apalagi posisi dari Megatron ini bukanlah posisi yang biasa-biasa saja. Sehingga tidak aneh jikalau Tranti Tantui mengakui bahwa debut di Korea itu sulit. Dan kemungkinan besar untuk mencapai level Megatron di Korea untuk saat ini sangat mustahil sekali. Kita bisa melihat bagaimana pengakuan begitu sulitnya mencapai level Megatron dan mungkin mustahil. Karena Megawati memang berada di level yang berbeda. Ketika melangsungkan debutnya itu Tranti Tantui ia begitu sangat kesulitan sekali untuk adaptasi dengan sahabat-sahabatnya sekaligus membiaskan bermain. Di mana ia seperti kehilangan level permainan terbaiknya, sistem ketat permainan di Korea memang menerapkan strategi yang jauh lebih agresif. Serangan cepat dan pertahanan yang memiliki defense tinggi tentunya tidak mudah bagi Tranti Tantui untuk mengimbangi permainan GS Caltech. Apalagi posisi pemain GS ini sangat penuh tekanan sehingga dalam masalah strategi sendiri. Posisi dari Tranti Tantui ia sangat kesulitan memahami tentang strategis dan kekompakan tim yang mungkin butuh waktu lama. Siapa yang menyangka bahwa posisi inilah yang membuat Tranti Tantui itu sadar betapa tingginya level Megatron dan tentunya akan sulit untuk diimbangi. Apalagi Megawati dirinya bermain di tim sebesar Red Spark, kemudian memiliki pelatih segila Ko Hee-jin. Ketika Megawati gabung saja, mungkin Tui tidak akan tahu bahwa Megawati sempat mengutarakan bahwa dirinya gak pernah diberikan ampun oleh Ko Hee-jin ketika berlatih. Hal ini berbeda sekali dengan pelatih dari GS Caltech yang justru dianggap jauh lebih baik, sekaligus pelatih dari GS Caltech sendiri jauh lebih memiliki kerendahan hati tertentu. Sehingga tidak aneh sama sekali jikalau posisi dari GS Caltech ini sejatinya memiliki lingkungan yang tidak terlalu menekan. Hanya saja GS Caltech sudah berada dalam posisi yang pasrah.